Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih sudah menunggu maaf lama. Selamat datang di IG Live perdana Studio Batu yang judulnya adalah Lempar Batu. Malam ini kita akan bicara-bicara bersama Bregas Banyumili Deja dan langsung di sini bersama saya di Studio Batu. Kita akan bicara oh ya. Nah, miring. Mantap. Sorry ya, ini sambil di... kita akan bicara soal seni rupa dan sinema. Bagaimana sinema dan seni rupa itu saling berkolaborasi satu sama lain untuk membuat karya, entah bentuknya film, pertunjukan, video mapping, dan hal-hal lain atau karya yang lain yang sudah dibuat oleh Studio Batu. Begitu kira-kira, teman-teman. Videonya akan diawali dengan Mas Wulang dan Mas Bregas nanti akan bicara bagaimana Mas Wulang itu melihat sinema dan bagaimana Bregas melihat seni rupa, entah secara langsung dalam kekaryaannya atau dalam kehidupan sehari-hari. Kita mulai dari Bregas dulu mungkin, bagaimana Bregas melihat seni rupa. Silakan. Oke. Saya sejujurnya melihat seni rupa itu pertama kali saya mengenal ya tentu saja dari pelajaran lukis ya. Pelajaran lukis ketika SD, ketika gambar itu pertama kali saya kemudian belajar menggambar gunung gitu ya dengan sawah dan sungai seperti yang diajarkan oleh sang guru. Terus kemudian mulai berkembang lagi belajar seni anyaman. Seni anyaman. Ya. Itu memang konsepnya, gambarnya begitu bentuknya di video. Oh, apa sih ini kayak kamera depannya gitu ya? Ya. Oh, oke. Nah, ya. Ini yang kelihatan mukaku atau kelihatannya ini? Nah, ini mukamu sekarang. Oh, ini mukaku lah. Soalnya di nggonanku nge-freeze ya. Ya udah. Ya apa-apa. Ya udah, oke. Ini udah aman ya? Aman. Tadi konsepnya artistik ya. Ya udah, oke. Oh ya. Ya pantas. Oke. Ya sudah, akhirnya kemudian mengenal bagaimana cara menganyam, cara membuat tanah liat dan segala macam. Tapi ya sebatas itu gitu. Nah, pertama kali kemudian waktu SMA saya mengenal Wulang Sunu gitu ya. Saya tuh mulai diajari dia membuat graffiti. Ya. Jadi membuat graffiti dan kemudian membuat mural dan seni yang disebut street art gitu ya. Saya kemudian mulai mengenal itu dan sebetulnya bersama Wulang Sunu itu saya diajak untuk ke berbagai acara seperti Art Jog gitu, pameran seni rupa di Art Jog itu ada di FKY. Dan kemudian dari situlah dia yang mengenalkan ini ada seniman-seniman siapa, ada Heri Dono, terus ada Iwan Effendi, ada yang lain-lain itu. Kemudian saya pertama kali mengenalnya adalah dari Wulang. Tapi sejujurnya ya kalau bagaimana cara membacanya gitu ya, cara membaca dan mengkajinya saya tidak pernah belajar secara teori. Gitu. Saya tidak pernah belajar secara teoritis bagaimana menilai suatu karya seni rupa gitu. Saya cuman merasa jika saya melihat lukisan ini atau seni instalasi ini dan saya merasa cocok gitu ya, dan saya merasa hatinya ayem gitu ya, atau merasa hatinya tenang, nah mungkin itu adalah suatu karya yang cocok bagi saya gitu. Tapi selebihnya secara teori saya tidak pernah belajar secara khusus mengenai seni rupa. Jadi kembali ke pertanyaan Ragil itu, bagaimana saya memandang seni rupa ya, sejauh ini hanya menggunakan aftertaste setelah saya melihat karya tersebut gitu. Jadi kalau setelah melihat karya tersebut ada suatu perasaan yang berubah di diri saya, oh ini kata Murti aku tilt up dikit, aku nggak kelihatan kepotong ya, gini ya. Oke, kalau ada yang masih amatir lah, masih amatir ya kita ya Instagram ini. Enggak lah, ini masalahnya HP ku tuh nge-freeze, aku nggak ngelihat anuku ya. Iki rakyat tok ini. Ya udah. Ya sampai kemudian ya yang aku pakai hanyalah aftertaste setelah melihat karya tersebut
perasaanku tergerak atau enggak. Kalau enggak ya maka mungkin karya tersebut tidak menjadi sesuatu yang spesial. Tapi jika setelah itu kemudian saya menjadi melankolik atau kemudian saya ikut marah, maka karya seni rupa tersebut mungkin berhasil bagi saya pribadi. Apa contohnya karya seni rupa yang Mas Regas ingat berhasil? Karya yang paling saya ingat adalah karya Yoshito Munara, seorang seniman dari Jepang. Gitu. Waktu itu saya melihat pameran tersebut bersama Wulang di Hong Kong, gitu ya. Hong Kong, waktu itu kita mendatangi Hong Kong Film Festival dan ada pamerannya Yoshito Munara di satu galeri, gitu ya. Dan judulnya adalah Life is Only One. Ya. Lukisannya hanyalah dia menggambar satu karakter anak gitu ya, yang kemudian terluka dengan tensoplas di sini. Terus ada satu karakter yang menangis karena patah hati. Terus kemudian ada satu air mancur yang meneteskan air mata banyak sekali. Terus kemudian ada satu gambar lagi orang naik sepeda gitu ya di padang rumput gitu. Dan dia menceritakan di situ bahwa hidup itu cuman sekali. Jadi yang merasakan semua hal seperti rasa sakit, jatuh cinta, rasa senang, rasa ketakutan itu adalah hal yang perlu dijalani karena hidup cuma sekali dan merasakan itu, merasa sakit itu adalah salah satu bagian dari salah satu bagian dari hidup. Nah, setelah nonton itu, setelah saya melihat pameran Yoshito Munara itu di Hong Kong, untuk pertama kalinya hanya dengan melihat lukisan saya bisa bahasa Jawanya tuh berambangi gitu, berkaca-kaca gitu. Dan disitulah untuk pertama kalinya saya percaya bahwa seni rupa itu memiliki kekuatan. Berarti Gitu. momen itu sangat berkesan ya? Iya, berkesan dan mengubah pola pandang saya. Gitu. Maksudnya dari dulu tuh saya hanya percaya bahwa yang bisa mengubah perasaan seseorang hanyalah film. Karena dia adalah medium audio dan visual yang bisa membawa penonton larut ke dalam suatu pengalaman sang karakter. Saya merasa seni rupa itu waktu itu tidak bisa memberikan pengalaman tersebut. Tapi setelah saya melihat pameran Yoshito Munara itu untuk pertama kalinya saya berpikir, oh saya salah. Seni rupa memiliki power yang lebih. Hanya dengan satu medium visual tersebut bisa memberikan pengalaman tersendiri bagi si penikmat jika si penikmat tersebut memiliki irisan yang sama dengan emosi si pembuatnya. Oke. Tapi setelah pengalaman itu Ya. kamu mencoba untuk ngulik nggak seni rupa itu gimana apanya yang Ya. berkaitan dengan sinema atau apapun yang kemudian membuat kamu mencari lebih dalam tentang seni rupa. Ya. Oke. Setelah saya melihat Yoshito Munara, yang saya lakukan berikutnya adalah melihat karya seni lukis klasik yang pernah dilakukan oleh beberapa seniman besar gitu. Saya mulai melihat Gustav Klimt, saya mulai melihat Chagall, saya mulai melihat Rembrandt, Amadeus Rembrandt, bukan. Saya mulai melihat Da Vinci, kemudian Edward Hopper gitu ya, diperkenalkan oleh teman saya pria Edward Hopper. Nah, saya melihat karya-karya mereka dan kemudian mulai belajar perkembangan lukisan gitu ya, dari zaman kegelapan, ya, dari zaman purba masuk ke zaman kegelapan, masuk ke Renaissance, terus kemudian masuk ke zaman modern. Itu saya mulai belajar satu persatu gitu. Dan entah kenapa ada beberapa lukisan yang memberikan pengalaman emosi yang cukup kuat gitu. Contohnya The Scream karya Edward Munch, bacanya apa? Edward Munch. Yang kemudian bisa bercerita banyak sekali soal depresi melalui satu frame lukisan tersebut. Gitu. Oke. Jadi kira-kira setelah pengalaman itu pengaruhnya ke karyaanmu kira-kira gimana ke depannya? Ya, pengaruhnya ke kekaryaan itu
adalah mulai berpengaruh di film Perenjak. Nah, jadi kalau Lembu Sura itu adalah Lembu Sura itu ketika saya membuat Lembu Sura yang lebih banyak dominan untuk memberikan masukan secara seni rupanya adalah Wulang gitu sebagai art director. Wulang Sunu memberikan masukan, oh oke, bentuk topengnya seperti ini, bentuk desain make up si Lembu Suranya seperti ini. Tetapi ketika pertama kali saya membuat Perenjak, saya membayangkan oke, Wul, saya pengen nuansa filmnya ini tone warnanya adalah antara coklat, putih dan hitam. Udah, nggak ada warna di luar itu. Lalu Wulang mulai mendesain baju wardrobe yang memiliki tone yang sama dan kita menemukan suatu set dapur gitu ya untuk film Perenjak itu di daerah Sosrawijayan yang kemudian memiliki tone warna coklat, putih, hitam dan senada dengan wardrobe yang dipakai. Sebelumnya saya tidak terlalu concern dengan pemilihan color tone dan warna, tapi setelah pengalaman memahami seni rupa dan kemudian diskusi dengan Wulang soal warna gitu ya, itu membuat saya lebih hati-hati meletakkan wardrobe atau kostum atau set di dalam shot dan frame yang sedang di film yang saya buat. Oke, berarti semacam sensitivitas akan rupa itu semakin tinggi ketika kamu setelah mengalami pameran di siapa tadi? Yoshitomo Nara. Ya, rasanya begitu. Rasanya begitu, betul. Tapi semasa kuliah di IKJ, ya, sudah bersinggungankah dengan seni rupa? Kemudian dipengaruhi oleh pengalaman di Hong Kong itu atau ya. Hong Kong adalah salah satu poin yang sangat berpengaruh di kekaryaanmu sampai hari ini. Berbicara soal seni rupa. Oke. Di IKJ meskipun saya ambil jurusan film di Fakultas Film dan Televisi, tapi kan tetap mendapat pelajaran yang namanya interdisipliner. Dalam artian saya mendapat kesempatan untuk mempelajari seni rupa meskipun tidak banyak ya. Seperti halnya bahasa rupa gitu, nirmana gitu. Perkembangan sejarah mulai dari lukisan di dinding gua gitu ya sampai ke pelukis-pelukis zaman Renaissance itu bagaimana gitu, itu saya mendapatkannya gitu. Ya selebihnya sih kalau pelajaran secara teoritis hanya sebatas itu, tetapi ya kalau selama di IKJ karena ada fakultas seni rupa juga dan ada teman-teman seni rupa, sehingga saya juga masih tetap bersinggungan melihat karya-karya mereka. Meskipun yang kekaryaan yang dibikin oleh teman-teman IKJ, terutama Fakultas Seni Rupa, memiliki satu kecenderungan yaitu seni urban gitu ya. Dan karya-karya yang mereka bikin cenderung berbicara mengenai kota gitu ya, dan tentunya situasi Jakarta sebagai tempat mereka tinggal gitu. Nah, selebihnya untuk mengenal bentuk kesenian yang di luar itu ya biasanya ketika saya pulang ke Jogja gitu, entah melihat pameran di Cemeti, Mas Dito Yuwono gitu ya, ataupun ke Arjok dan kemudian ke FKI dan segala macam. Tetapi secara teoritis pelajaran hanya diberikan sebatas sejarah itu aja. Oke, lagi. Oh, potong ini dari tadi. Enggak. Maaf ya, maaf ini pertama kali. Sambil saya benerin ya ini ya teman-teman ya. Yuk. Oke. Jadi poinnya adalah seni rupa itu juga menjadi pengetahuan visual yang cukup berarti buatmu dalam membuat karya, entah framing atau bagaimana kamu secara politik menaruh gambar dan mengambil shot, itu juga berpengaruh nggak dalam karyamu dalam menaruh frame, dalam menyusun cut dan segala macamnya. Itu secara teknis
ataupun secara teoretik juga masuk ke perhitunganmu karena seni rupa? Kalau yang soal komposisi frame tidak. Jadi kan ada misalnya komposisinya kamu mau meletakkan karakter kamu di bagian kiri frame lalu shotnya long shot dan di sekelilingnya ada apa itu saya sepertinya tidak terlalu terpengaruh oleh seni rupa. Tetapi yang paling mempengaruhi saya adalah pemilihan warna atau color tone. Misalnya di film Tak Ada Yang Gila di Kota Ini gitu ya. Saya memilih satu warna tertentu yaitu merah untuk menjadi seragam Marwan dan teman-teman petugas gitu. Karena latar belakang yang akan dominan adalah warna hijau, warna biru laut gitu ya, warna hijau dari hutan gitu. Maka di dalam film tersebut saya ingin ada satu titik yang konsisten yaitu warna merah. Maka saya bikin seragamnya waktu itu warna merah. Tetapi sepertinya hanya sebatas color tone. Tapi kalau komposisi ya, misalnya saya terus kemudian mempelajari komposisinya Edward Hopper gitu ya di lukisan yang berjudul The Nighthawks gitu misalnya. Itu aku nggak pernah mempelajari bagaimana ukurannya sepertiga kah atau seperdelapan itu nggak pernah aku pelajari. Tapi kalau warna sangat mempengaruhi. Oke. Ada lagi yang di topik apa di tahap ini kamu pengen sampaikan dulu sebelum kita gantian ke ulang bagaimana dia melihat sinema sejauh ini? Ya itu tadi ada satu titik di dalam hidup saya yang saya akhirnya menganggap bahwa seni rupa itu sebagai salah satu seni yang muncul pertama dan jauh sekali sebelum film ternyata memiliki kekuatan yang besar untuk menggerakkan emosi manusia. Yang awalnya saya nggak begitu percaya akan hal itu, tapi kemudian saya sendiri merasakan bahwa oh ya ternyata bisa gitu. Dan akhirnya saya merasa bahwa film adalah seni yang paling terakhir muncul gitu ya, seni ketujuh. Ibaratnya mungkin masih junior, masih mahasiswa baru gitu ya. Dan perlu banyak sekali aspek teknis untuk menyalurkan emosi. Sementara lukisan ternyata nggak butuh sebanyak itu, sudah bisa menyalurkan emosi. Oke sip, kita beralih ke ulang dulu, begitu Brek? Ya. Oke, ulang ya. Jadi gimana menurutmu dalam sinema itu apa? Menarik. Jadi kalau aku di sini yang menarik background Studio Batu itu kan tiap anggotanya punya background yang beda-beda dan di situ pengalamannya saling hilang. Nah kalau untuk aku sendiri aku melihat sinema itu adalah gambar yang bergerak. Itu karena dengan background yang aku punya, aku jadi melihat tiap film atau animasi itu sebagai gambar yang bergerak. Film pun sebenarnya kan kalau dilihat kan frame by frame. Nah, dari situ. Itu juga ada bapak komik dari Amerika namanya Bill Eisner. Dia menyebutnya sequential art. Dan itu sebenarnya kalau aku melihat film itu lebih ke situ. Jadi ijazahnya masih ada di tadi gambar. Terus kalau background lagi kita cerita atau menarik ke masa lalu, memang dari SMA kelas 2 ya, kayak. Saya, Bul. Iki agak sing komen suaramu kurang jelas, kowe rada maju. Rada maju ning anu soalnya iki mesti adoh saka mic kowe. Oke, kurang keras ya. Ini? Ya, nah ini oke. Oke, siap. Oke. Ini Bul. Oke, sip. Sequential art tadi. Jadi memang pijakannya mungkin di komik dari komik. Gitu. Ya kan harus keras, teman-teman. Jadi dari komik susunan gambar yang disusun sedemikian rupa untuk menyampaikan itu. Jadi memang
pijakannya memang dari gambar. Kurang keras. Pijakannya dari gambar. Mulane kowe iki main ra bengak-bengok kowe maju wae. Rata Nanti kepotong. Tadi Ah, iki ora kepotong iki kowe. Maju. Nah, wis sakmono. Heeh, apik. Sip. Nah, oke. Gas. Oke, ya. Sequential art. Sequential art ini deket banget ya, Mas. Aduh, susah. Mau live video aja. Jadi ya aduh, kecerahan nih, kecerahan. Yuk, miliki. Oke. Jadi sequential art tadi bicara kita melihat sinema. Nah, kalau secara pengalaman sendiri, secara apa? Secara nggak langsung tuh dari SMA kelas 2, aku sama Bregas tuh ikut satu ekstrakurikuler yang sama film ya pas itu ya. Kelas 2 itu. Nah, dari situ perkenalan pertama dengan filmmaking, artinya membuat film. Kalau dari kecil mungkin aku lebih banyak konsumsinya itu komik. SMA itu menemukan novel grafis. Terus itu kelas 2 mulai belajar filmmaking. Pas itu ya udah, karena teman-teman ikutnya filmmaking atau yaitu, makanya aku ya udah ikut aja. Belum punya kesadaran film apa atau pengen buat film apa enggak. Nah, terus seiring berjalannya waktu, aku kuliah di DKVIC. Terus di saat yang sama aku juga join Peppermoon Puppet Theater. Terus, nah di situ untungnya kita masih masih intens komunikasi di grup WhatsApp. Dari situ sebenarnya kita masih membangun chemistry satu sama lain yang mungkin beda-beda kota gitu. Jadi kita masih membangun itu sampailah di Lembu Sura. Lembu Sura itu 2014 ya? Iya, kita bikinnya 2014. 2014 dengan masih dengan keinginan menggebu-gebu, ingin membuat ini gabungin film sama seni rupa, kira-kira kayak gimana ya? Iya. Nah, itu aku pas itu dapat ini topeng yang nggak dipakai dari Peppermoon. Aku disuruh bawa pulang. Dari siapa? Dari siapa? Dari Peppermoon. Oke. Topeng Lembu Sura ini loh. Nah, ini loh. Iya. Oke. Nah, itu coba ditaruh situ aja. Nah, wes. Wes, yo. Nah, topeng ini istilahnya secara spontan aku respon karena aku pada saat itu punya ketertarikan untuk membuat figur-figur makhluk monster atau apa gitu. Itu 2014 ketika aku belajar air. Nah, di situ aku dengan spontan merespon ini. Terus di saat yang sama Bregas pada saat itu sedang syuting film tugas akhirnya. Iya, Lemantun. Ya, dan di saat yang sama lagi ada Hujan Abu. Betul. Nah, ya udah secara spontan dan intuitif mungkin kita bikin ini yuk film bareng gitu, bikin karya bareng. Nah, di situ aku gambar juga, itu ada intensi untuk menghidupkan karakter yang aku buat itu dalam sebuah mediumnya film. Makanya aku terus minta Bregas untuk yuk bikin ini yuk, coba bisa jadi sesuatu apa enggak, eksperimen gitu. Ya, betul. Jadi memang pengalaman yang saling silang itu yang membentuk aku sekarang jadi yang seperti ini. Kira-kira gitu. Oke. Terus efeknya sendiri aku malah memiliki kecenderungan untuk berkaryanya naratif atau
misalnya nih bikin animasi di pameran tunggalku, aku memiliki ketertarikan untuk membuat karya yang karakteristiknya itu sekuensial gitu. Kira-kira ya entah itu jadi animasi, gambarnya. Jadi aku butuh nggak cuma satu gambar untuk membuat. Jadi ada kebutuhan untuk bercerita yang entah menggunakan gerakan, entah menggunakan kata-kata, gitu-gitu sih. Oke. Kalau aku tadi rasanya ada elemen, kalau ngomong kemudian kolaborasi antara tadi yang mereka punya frame seni rupa yang bisa memunculkan impresi tertentu, misalnya dia melihat bahwa ini sangat impresif untuk dibuat film, dan kamu bilang bahwa umumnya mungkin bahwa seni rupa itu nggak hanya satu frame ini, tapi juga bisa disikapi film itu adalah gambar yang kamu ambil dari seni rupa, tapi dari komik. Tapi di luar itu ada satu pertemuan yang menarik, selain kamu bilang gambar bergerak dan mereka bilang soal impresi, ada pertemuan yang lain menarik, mungkin spontanitas. Kamu lagi syuting di sini, terus pulang punya ini, lalu kenapa tidak kita membuat sesuatu? Nah, bagaimana kemudian pertemuan itu bisa mewujud ke dalam karya-karya di Studio Batu yang kolaboratif antara seni rupa dan film. Mungkin dalam kasus ini Lembu Surah. Nah, bagaimana spontanitas itu bisa menyusun pandangan dirimu soal gambar bergerak dan pandangan dirimu soal impresi dari seni rupa? Mereka sebelumnya. Ya. Saya sendiri merasa Jogja dan bahkan sebelum aku ketemu sama Wulang, budaya spontanitas Jogja itu sudah sangat kental ya. Dalam artian kalau misalnya kita nonton ketoprak gitu, atau kita nonton acara-acara di desa gitu ya, kita kemudian sering sekali melihat bahwa si seniman dan aktornya itu memiliki banyak spontanitas gitu dalam berdialog ataupun dalam membangun istilahnya jokes gitu, bercandaan gitu ya. Itu semua sangat mengutamakan spontanitas dan hanya menggunakan satu benang merah sederhana untuk menjadi guide mereka. Nah, itu ternyata spontanitas itu juga nggak hanya di karya seni, tapi bagaimana cara kita berinteraksi sehari-hari di Studio Batu gitu. Misalnya seperti dengan Wulang, terus dengan teman-teman yang lain itu spontanitas dalam gojekan atau bercandaan itu hampir setiap hari itu pasti selalu ada gitu. Nggak ada hari tanpa gojekan. Makanya saya bilang dulu, ini studionya ngasih nama studio Gojek aja lah, gojekan terus gitu misalnya. Jadi apa-apa tuh digojekin gitu. Misalnya apa-apa tuh dibercandain gitu. Misalnya kayak di WhatsApp membahas ide tentang rencana Studio Batu ke depan itu, pasti ada yang kemudian menyela, ya gimana kalau gini aja. Itu ide-idenya itu isinya bercandaan semua. Nah, hal ini kemudian membuat kita agak susah stick kepada suatu plan atau rancangan skenario yang sudah kita tetapkan sebelumnya, ya kan? Jadi justru rancangan plan dan skenario yang sudah biasanya kita rancang itu justru malah mengekang kita gitu. Makanya ketika kita membuat film Lembu Surah itu, kita tidak memakai skenario sama sekali gitu. Hanya bermodalkan satu topeng tersebut yang dibikin oleh Wulang Sunu, bermodalkan satu footage yang kita rekam pada saat hujan abu akibat erupsi vulkanik Gunung Kelut, dan seorang aktor bernama Yohanes Budiambara yang belum pernah main film sebelumnya. Jadi yang memain film di film Lembu Surah itu bernama Yohanes Budiambara. Kita panggil dia Yodi. Dia tidak ada basic aktor. Basicnya dia adalah arsitektur di Universitas Atmajaya Jogja. Dia basicnya juga adalah musik dan band. Tapi yang mendasari dia adalah dia suka sekali nonton film. Sehingga dia bisa menirukan gaya aktor siapapun di situ.
Misalnya sekarang itu dia yang lagi suka, dia menirukan gaya aktingnya Bron Palarai gitu ya di film Pengabdi Setan. Misalnya dia tuh nggak ada angin, nggak ada hujan gitu, dia tiba-tiba bisa datang dan ngomong di kuburan hanya ada orang mati, tidak ada orang jahat. Itu Yodi itu sangat suka mempraktekkan tersebut gitu. Terus misalnya dia menirukan Mas Rukman Rosadi gitu, yang bermain di film Sokola Rimba, dia menirukan budat gitu. Jadi si Yodi itu punya hobi yang banyak sekali untuk menirukan orang. Nah, basic itulah yang saya pakai untuk kemudian memilih dia acting di film Lembu Sura dan Perenjak gitu ya. Dan dengan tidak adanya skenario tersebut, itu si Yodi bisa membuat spontanitas reaksi yang sangat banyak gitu. Makanya misalnya di film Lembu Sura dia nari dengan gaya JKT48 gitu ya, padahal nggak ada di skenario. Tapi justru spontanitas yang dia berikan ternyata senada dengan apa yang ada di visi saya. Nah, pertanyaan lagi. Dengan spontanitas ini, antara topengnya Wulang, antara gerakan tariannya si Yodi, dan cerita yang saya bikin, kenapa bisa sinkron? Padahal semuanya spontan dan tidak dirancang. Ya kembali lagi karena kita sudah berteman sejak lama. Ketika berteman sejak lama, apa referensi yang kita lihat itu juga sama, dan menimbulkan satu taste atau selera yang sama. Misalnya kita nonton filmnya Yosep Anggi Prasetyo gitu misalnya. Itu kemudian ada satu pengalaman yang kita serap bersama, atau kemudian lihat pamerannya Pak Agus Wage gitu. Kemudian kita ada satu pengalaman dan tes yang kita rasakan dan kita sukai bersama. Akibatnya spontanitas itu tidak menjadi sesuatu yang menakutkan dan menjadi sesuatu yang tidak sinkron atau tidak match gitu, karena kita sudah punya taste yang sama. Oke. Kalau aku melihat spontanitas, tadi mungkin sudah diwakili mereka di bagian Lembu Sura. Mungkin aku yang perlu menambahkan spontanitas itu selalu jadi energi di dalam Studio Batu berkarya kan. Begitu pula kan di Perenjak ya. Dan di beberapa karya lainnya tuh ada itu spontanitas. Nah, yang sedang kita manage sekarang kan itu sebenarnya. Bagaimana memanage spontanitas itu selalu ada, atau mungkin spontanitas sama dengan excitement untuk berkarya. Sama dengan apa? Excitement untuk berkarya. Oke. Bahwa memang ada hal-hal yang harus kita pikirkan baik-baik, nggak bisa secara kolektif kita berjalan dengan tanpa rencana. Misalnya di titik ini kita mulai menyadari itu. Terus, jadi memang PR-nya sekarang adalah bagaimana mengelola energi atau spontanitas itu untuk selalu ada di tiap orang yang ada di Studio Batu atau di tiap karya-karya ini. Karena biasanya di spontanitas itu ada kejujuran. Misalnya memang kamu senang dengan hal itu, maka yuk bikin video. Nah, mungkin memang benar di dalam itu kita selalu banyak gojek, kalau bahasa Jawanya gojekan. Nah, tapi itu justru gojekan itu adalah bercanda kalau yang enggak ini bahasa Jawa. Bercandaan itu yang jadi energi di dalam Studio Batu untuk yang merakatkan atau yang membuat ini tetap stick together itu. Jadi kalau misalnya melihat di IG story saya gitu, ada hal-hal seperti itu memang sehari-harinya seperti itu. Terus apa lagi? Itu tapi di satu sisi kita mengupayakan ini semua juga meskipun main-main, tapi main-main yang serius. Artinya artinya kita sadar dengan tetap menjaga ini, kita berjalan bersama tapi dengan semangat yang menyenangkan untuk kita semua, untuk mencapai step-step atau angan-angan yang kita punya. Misalnya aku pengen apa gitu. Nah, itu tetap PR-nya di situ, menjaga excitement kalau sekarang. Bicara soal pertemanan, spontanitas yang kemudian dikelola
hingga bisa mengawinkan sinema dan rupa. Aku jadi ingat waktu kita pemutaran di apa ini TV, LIP. ada yang bertanya, Mas, kalau cuman bikin shot begitu aja saya bisa. Oh, Ya. Mereka sih gitu. Ya, ada. Udah, lalu aku ingat jawabannya mereka, ya silakan aja bikin. Mungkin bahkan ketika aku pertama kali melihat film Lembu Suro, ada kesan semacam apa ini? Ini jenis bercerita yang seperti apa sih? Itu yang pertanyaan pertama yang langsung terlintas. Beberapa kali aku ikut syutingnya, aku pikir nggak akan gitu. Tapi karena jadinya begitu, ada bahasa Jawanya kok ada kegumunan, takjub dengan ternyata bisa juga bercerita dengan cara demikian. Lalu teman-teman mereka sudah mulai merespon bahwa ya karena itu pertemanan dan kita berada dalam taste yang sama, taste perjalanan yang sama, sehingga itu memungkinkan untuk dibuat menjadi sesuatu. Tapi pertanyaannya kemudian, apakah ada hal lain selain kita yang satu frekuensi, kita yang berteman sejak lama sehingga maksud satu sama lain bisa dipahami? Apakah ada hal lain yang teknikal misalnya? Karena aku membayangkan, dan aku belum pernah ngobrol dengan juri Biennale, mereka nggak tahu pertemanan kita, mereka nggak tahu bagaimana kita sehari-hari bercanda di IG Story. Mungkin syukur-syukur ada 1-2 produser Berlinale yang melihat storymu, Mas Ulang. Tapi aku nggak yakin. Nah, ada hal lain apa yang secara teknik mungkin kita dari ternyata gara-gara A, B, C, D. Mungkin itu juga karena pertemanan, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa itu adalah knowledge yang dimiliki oleh Regas maupun Ulang. Nah, itu bagaimana? Hal lain yang teknikal mungkin yang bisa dibicarakan. Ulang dulu. Kalau secara teknikal ini ya mungkin apa ya? Aku sendiri. Ini agak apaan enggak? Oh, enggak. Impresinya ketika ngomongin Lembu Suro memang bingung karena gini, kembali ke laptop. Kembali ke tadi persinggungan dengan sinema. Oke. Karena itu film-film yang biasanya aku tonton itu kan yang ya pas film rentalan gitu, kan aksesnya terbatas pas kecil. Pas kecil? Iya, pas kecil aksesnya terbatas. Artinya cara bertuturnya Lembu Suro menurutku ini apa? Itu memunculkan pertanyaan buat aku. Di situ partku itu bagian memutuskan untuk merespon topeng, lalu menghiasi tubuhnya Yodi itu dengan. Tunggu, itu menghiasinya ada sesuatu atau hayat saja? Nah, di situ aku berangkatnya dari membuat karakter desain itu loh. Mungkin kalau aku nyebutnya desire terrorist, makhluk api gitu loh, yang primitif. Dari situ sebenarnya proses mendesain. Lalu aku curahkan di badan Yodi sebagai kanvasnya. Di situ aku ya dengan sadar memanggil lagi ingatan ketika aku bikin gambar itu. Sama juga ketika aku merespon topeng Lembu Suro itu. Misalnya ini dulu awalnya putih semua. Awalnya itu topeng untuk tentatif. Itu kamu profilin lihat ke kamera itu, Gil? Ini putih semua. Dulu warnanya enggak putih semua. Ya warna kulit lah. Oke. Warna kulit. Terus aku melihat, di sini dia punya bentuk mata yang cukup ikonik. Artinya kalau kita ngelihat relief dari candi-candi gitu. Jadi kadang ada bentuk yang seperti ini, bentuk mata seperti ini. Nah itu terus aku hadirin aja di sini. Terus coretan-coretan yang inspirasinya dari gambar di gua-gua gitu. Nah itu aku juga hadirkan di sini. Beberapa. Ini ada kuda-kudaan. Gitu. Jadi ya. Okay.
pada saat itu ya secara sadar mungkin keinginannya untuk menghias topeng ini. Oke. Terus ya itu sih. Terus apalagi lebih ke situ sebenarnya. Jadi apa ya? Mungkin ini jadi apa ya? Bukan langsung tiba-tiba aku kepikiran membuat ini tanpa ada pijakannya gitu. Tapi aku memang pada saat itu explore seri tentang desire, makhluk-makhluk dengan desire gitu, menggambarkan desire gitu. Jadi dari situ. Oke. Jadi spontanitas dan pertemanan itu tetap ada dukungan pengetahuan, knowledge, teknik yang kamu juga curahkan di sini ya. Ya. Jadi pas itu aku baru belajar air ya. Oke, kamu sedang momentum waktu itu belajar air, kemudian kamu tumpahkan di media ini dan badannya Yodi. Yes. Oke. Regas mungkin? Ya. Oke, coba liatin topengnya sedikit, Gil. Nah itu. Oke. Nah, ini Wulang ketika membuat desain topeng ini itu sama sekali dia tidak kemudian mentah-mentah mentransfer konsep si roh lembu sura itu ke dalam sang topeng gitu. Karena sebetulnya lembu sura itu gambarannya seperti apa? Lembu sura itu gambarnya lembu atau banteng gitu atau sapi gitu. Manusia siluman dengan kepala banteng dan sapi gitu. Tapi di sini tidak ada tanduk-tanduknya sama sekali dan ini pure interpretasi Wulang akan si lembu sura gitu ya. Dan saya juga tidak ada revisi ketika membuatnya. Nah, kembali ke pertanyaan Ragil gitu. Selain spontanitas, kira-kira knowledge apa yang dipakai dalam membuat film ini gitu? Karena kita belajar di bidang yang berbeda. Dia belajar di ISI, saya di IKJ. Nah, dalam film ini saya menggunakan teorinya Edwin S. Porter. Jadi Edwin S. Porter itu adalah sutradara dari Amerika tahun 1903, di mana dia membuat sebuah film berjudul The Life of American Fireman. The Life of American Fireman, metodenya adalah ketika syuting, dia sudah merekam dulu footage kebakaran di suatu rumah gitu ya. Jadi di neighborhood dia ada suatu kebakaran dan dia rekam menjadi satu footage dokumenter gitu ya. Setelah itu, beberapa bulan kemudian, Edwin S. Porter menulis skrip untuk melengkapi footage kebakaran ini. Dia membuat skrip tentang seorang pemadam kebakaran yang itu di syuting, bagaimana dia bangun dari tempat tidur, mendengar alarm, turun, terus kemudian naik mobil, dan kemudian berangkat ke sumber kebakaran untuk memadamkan sang api. Padahal kebakarannya itu diambil di tempat yang berbeda gitu, di tempat yang berbeda dan itu sudah berlalu lama sekali. Di editing kemudian dirangkai menjadi suatu montase yang berbicara tentang bagaimana si pemadam kebakaran ini memadamkan api. Yang mana apinya itu padahal sudah direkam di sebelumnya. Nah, itulah yang dipakai di film Lembu Sura ini juga gitu. Ketika hujan abu terjadi di Jogja, kita nggak bisa ngapa-ngapain, keluar rumah juga nggak bisa karena pandangan cuma maksimal 4 meter. Dan kalau kita nekat juga mata kita pedes gitu ya. Akhirnya di rumah saya bersama teman saya bernama Tito gitu ya, di IKJ kameramen. Kita ambil kamera dan merekam semua lingkungan kita sekitar yang terkena hujan abu gitu. Tanpa tahu mau diapakan film ini gitu. Ya udah kita rekam dulu aja. Habis itu Wulang datang dengan ide, aku baru mau membuat topeng tentang monster gitu. Oh ya udah kenapa nggak sekalian aja buat Lembu Sura mumpung kita punya footage hujan abu gitu. Ya udah besok kita ketemu di rumah Yodi kita syuting gitu. Kita syuting tanpa skrip, Yodi menari di situ. Menginterpretasikan Lembu Sura. Dan akhirnya skenario baru terbangun di meja editing. Kita membangun seolah-olah suara-suara kita dalam membuat film Lembu Sura itu masuk gitu. Jadi kalau nanti teman-teman nonton film Lembu Sura itu ada direction ketika ini narinya kurang luas, menarinya kurang luas gitu. Itu semua sengaja dimasukkan di saat pasca produksi gitu. Ketika proses ADR itu kita masukkan sebagai guide utama yang menceritakan film ini. Dan akhirnya pun jadilah film 10 menit itu gitu. Kalau saya nggak pernah belajar tentang Edwin S. Porter itu mungkin saya juga nggak akan kepikiran membuat film seperti Lembu Sura ya gitu.
Jadi menurut saya selain spontanitas ya pertemuan antara apa yang Wulan pelajari ketika dia belajar seni rupa dan apa yang saya pelajari ketika belajar film itu yang akan melengkapi kita untuk membuat karya selanjutnya gitu. Tidak cuma pure spontanitas ekspresi, tapi juga knowledge yang mungkin secara bawah sadar udah kita terapkan tanpa harus kita bahasakan lagi gitu. Oke, menarik soal proses membuat ceritanya di meja editing. Aku akan tanya itu, tapi sebelum itu, kenapa kamu kemudian memilih Yodi untuk menampilkan ini? Menurut video kota banyak toh. Kenapa nggak milih ulang diri atau aku? Nah, pertimbanganmu apa? Ya, itu yang selain yang aku ceritakan tadi bahwa Yodi itu adalah orang yang suka sekali menirukan orang. Itu tuh siapa-siapa dia tirukan gitu. Mulai dari guru berbicara tuh dia tirukan, atau teman kita ngomong tuh dia tirukan, cewek ngomong tuh dia tirukan. Misalnya ada teman cewek namanya Misty gitu. Itu tuh dia tiruin suaranya Misty ngomong gitu. Mas Yadi gitu tuh dia tiruin setiap saat. Atau tiba-tiba ada teman kita cowok yang sukanya raup muka gitu. Misalnya dia punya saratan raup muka gini, itu dia tiruin gitu. Jadi spontanitas Yodi dalam menirukan seseorang ini yang kemudian menjadi drive saya. Oh, ini dia adalah orang yang sangat tepat kalau saya membuat film tanpa skrip. Nah, Yodi selain orangnya suka menirukan orang itu tadi, dia punya kebiasaan musikal yang sangat kuat. Hampir setiap saat tuh dia nyanyi, dia bergumam, dia beatbox gitu. Misalnya kita lagi nunggu bass gitu, dia cuman denger, misalnya waktu itu di Cannes ya, ketika bass mau datang ada ting 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 ting, itu dia otomatis akan langsung gitu. Dia akan secara spontan begitu. Kalau misalnya dia mendengarkan suatu lagu, dia akan spontan nyanyi. Dia dengar satu melodi, dia spontan menirukan dan memberinya lirik. Misalnya deng tong deng teng tong tong teng, dia langsung akan memberikan lirik aku menunggumu di sini gitu. Dia tuh punya kespontanan itu gitu. Ya karena memang ya gimana, bapaknya dalang, bapaknya musisi, keluarganya musisi semua. Ya itu udah ada di darahnya dia gitu. Jadi saya nggak perlu banyak memberikan stimulan atau motivasi kepada Yodi. Yodi sudah akan mendeliver rasa itu sendiri. Dan ternyata berhasil gitu, tanpa saya harus bersusah payah menjelaskan bahwa oh ini motivasinya adalah kamu menikmati bencana, itu enggak ada. Dia sudah mentransfer itu sendiri. Oke. Soal editing soal membuat cerita di meja editing, Jo. Oke. Saya sejujurnya perlu mengakui bahwa ketika pertama kali membuat Lembu Sura itu, saya pengen ada pretensi membuat film ini menjadi film eksperimental yang tenang, horor, dan art. Yang mana saya pengen menggabungkan Lembu Sura itu merangkak dengan perlahan di tengah hujan abu gitu ya, dissolve gitu dengan musik. Mungkin waktu itu saya akan minta tolong kamu, Gil, buat bikin musiknya dengan iringan biola yang mungkin agak menyayat dari Rio Kusnadi gitu ya. Dan kemudian perlahan-lahan menjadi hitam putih dan mungkin ada suara narasi yang cukup mencekam gitu ya. Sejujurnya awalnya mau membuatnya seperti itu. Lalu kemudian saya merasakan gitu. Oke, untuk apa saya membuat semua ini ya? Dengan nuansa yang absurd, dengan nuansa yang susah dimengerti, jika sebetulnya emosi yang pengen saya transfer ke penonton itu adalah bukan ini gitu. Ya kan? Bukan emosi tentang situasi Jawa yang nyenyet gitu. Nyenyet itu apa ya? Yang mencekam ketika hujan abu terjadi itu gitu. Ternyata bukan itu yang pengen disampaikan, tapi lebih bagaimana kok bisa ya di tengah bencana alam seperti ini ya. Kita itu masih bisa tertawa-tawa, kita masih bisa bercanda-canda. Seperti halnya pada saat gempa besar Jogja tahun 2006 gitu, waktu itu kita masih SMP ya, Wulan. Ragil nggak ngalami karena Ragil di Pekalongan waktu itu.
Dia baru datang ke Jogja tuh SMA. Waktu gempa besar Jogja itu dengan korban yang sangat besar itu tetangga saya itu dengan tertawa-tawa menunjukkan ke saya, le, delok ki pawonku hancur ki misalnya, atau ini dapurku hancur gitu. Dia masih bisa tertawa-tawa seperti itu. Nah, di sini saya berpikir mengapa dalam situasi bencana yang sangat parah ini masyarakat Jawa itu memiliki rasa penerimaan yang begitu besar yang disebut semelah. Nah, ternyata kalau disadari kita itu memang hidup di ring of fire gitu ya. Merapi itu cuma berapa kilo dari kita. Dan setiap 5 tahun sekali erupsi. Ya sudah, itu mungkin sudah dari dulu tercipta bahwa ketika erupsi terjadi, bencana memang akan terjadi, tapi setelah itu tanah kita akan menjadi lebih subur. Kita mau menanam berbagai macam tanaman itu pasti bisa dan tumbuh gitu. Sehingga ya sudah, dilakoni wae gitu, diterima gitu. Dijalani saja, bukan harus diratapi dan disesali bahwa kita kehilangan banyak sekali waktu dan harta gara-gara ini. Ya mungkin iya, tapi kemudian terus kita kemudian bangkit lagi dan percaya bahwa alam akan memberikan yang lebih baik. Nah, spirit itulah yang kemudian menjadi skenario utama di Lembusura pada saat editing. Oke, kalau gitu bagaimana caranya membuat rasanya ini menjadi tetap fun dan tetap gembira? Oke, saya rekam voice over, saya mendirect dan teman-teman tertawa di situ. Jadi teman-teman tertawa itu campuran gitu, campuran antara footage waktu syuting dan footage dan suara ADR yang kita rekam pada saat waktu editing. Dan akhirnya yang tercipta bukanlah plot 3 babak seperti teori di film, tetapi yang tercipta adalah satu potongan yang bercerita tentang anak muda yang berusaha bermain-main dan merekonstruksi sang Lembusura ini, gitu. Oke. Jo, thank you. Sebelum kita Q&A, mungkin kita dengar dulu ulang setelah apa yang kamu bayangin waktu Tejo edit. Kalian berkomunikasi nggak? Itu dulu. Enggak ya? Enggak komunikasi. Nah, pertanyaan, apa yang kamu bayangkan film ini akan menjadi apa? Itu dulu. Kedua, begitu melihat sudah jadi cut-nya, editingnya, jadi film, apa kemudian impresimu? Karena ada karya musisi dan segala macam. Ya. Pertama tadi apa? Pertama, ekspektasimu. Ekspektasinya sama persis. Oke. Pengennya awalnya tuh pengen yang eksperimental gitu aja ya. Iya, betul. Pokoknya angan-angan yang mungkin kalau kita sering menyebutnya dodok-dodok atau ndaki-ndaki. Oh iya, ndake. Nah, tapi ya itulah proses itu ternyata di meja editing si Uregas akhirnya menjadikan filmnya seperti itu. Pada saat pertama kali disuguhkan dalam benak saya, ini apa? Ini apa? Oke. Waktu itu nunjukinnya di mie ayam Grabias ya. Mie ayam Grabias. Karena kita sorry, sedikit konteks. Kita soal mie ayam Grabias. Dulu kita tiap malam sukanya nongkrong di rumahku. Oke. Di Gowongan, terus Gowongan itu di mana dekat Malioboro ya? Terus kita Grabias sambil ngobrol-ngobrol. Nah, terus sampai di situ, apa ini? Makhluk apa ini? Sambil nyeruput butuh itu ya? Sambil nyeruput butuh Resno. Nah, habis itu ngece deh gini. Dari situ sebenarnya pengalaman itu lagi-lagi ada gesekan lagi. Aku sebagai diriku mendapatkan referensi baru atas cara tutur sinema yang ditawarkan oleh Uregas. Artinya ada kemungkinan lain dari drama. Tonton dibacakan. Tuh, kira-kira gitu. Jadi satu sama lain itu menurutku memberikan gesekan dan memberi nutrisi. Aku pun masih heran pada saat itu. Foto film apa tuh, Jo? Tak jadi ki mau. Ya. Film apa tuh? Film apa sih yang ini sebenarnya gimana? Butuh waktu nggak cuma sekali untuk menelan itu, mengunyahnya itu nggak cuma sekali. Setelah ditonton beberapa kali langsung, alah seperti ini. Oke. Jadi pendidikan kembali silang
saling silang tadi memang terjadi di dalam gitu. Jadi saling memberikan nutrisi di dalamnya. Oke. Ada apa dengan eksperimental? Ya kan Waktu itu mungkin ini aku punya referensi film-filmnya Mas Garino Prajawa. Oke. Iya, betul. Itu kan menggabungkan Itu membekas ya? Membekas. Itu Vagina Brokat caranya Mbak Tita Ruby. Nah, itu Iya, karya Mbak Tita Ruby. Oke. Nah, mungkin untuk sampai ke sana kita belum mampu. Atau gimana sih mencari-cari caranya. Ini bagaimana cara formulasinya itu gimana. Film yang seperti itu bisa mengawinkan film dengan apa? Seni rupa. Gitu ya kayak gitu ya coba. Betul. Ya. Maksudnya kita nggak bisa memungkiri kalau karyanya Mas Garin itu sangat mempengaruhi kita ketika tumbuh gitu. Maksudnya karyanya Mas Garin Opera Jawa, terus kemudian Under the Tree yang banyak sekali pertunjukan dan performance di dalamnya. Itu tuh sangat mempengaruhi kita gitu. Bagaimana kita memandang sinema, ya. Bagaimana orang tuh pakai topeng dan kemudian harus menari. Dan selain itu Mas Garin juga bikin karya-karya yang bentuknya teater gitu, entah itu di Padepokan Bagong atau di mana yang kita nonton, itu ternyata mempengaruhi kita dalam kekaryaan. Ini mau berakhir, bentar lagi kita mulai lagi ya habis ini. 15 detik lagi berakhir, teman-teman. Kita continue lagi habis ini. Iki arep diteruske apa wis? Terus ya wis. Ya wis. Lagi ki nge-freeze ya mau radong ya. Ya wis ora apa-apa ditambani. Ya wis. Oke. Teman-teman. Silakan. Wes. Sorry, Pak. Yang ingin bertanya-tanya kepada Bregas atau pada Ulang secara khusus atau pada Teguh Makaryo. Bertanya apapun. Pertanyaan bebas, mau berkaitan personal atau tentang next project. Kenapa sorry? Ya. Enggak, jadi nggak usah. Next project, betul, bisa tanya tentang next project atau tentang karya-karya Bregas dan Ulang yang lain. Silakan, nanti kami sediakan merchandise sebagai door prize. Langsung dikirim ke Tenangan. Langsung dikirim ke diambil ke sini. Nah, langsung dikirim ke nanti bisa dirembuk. Lewat Japri ya. Mungkin sambil nunggu ada yang tanya. Oke. Aku mau sedikit nambahin. Silakan. Kolaborasi antara. Pertanyaannya kan. Oke. Boleh perenjak diupload di YouTube? Nggak boleh. Oh ya, pertanyaannya nggak boleh. Perenjak diupload di YouTube apa enggak? Nggak boleh ya. Bener-bener gitu. Jadi apa sebenarnya? Trailernya. Jadi sementara kita nonton trailernya dulu. Oke, silakan Mas. Jadi menambahi. Biasanya tuh kolaborasi antara aku dan Tejo di Studio Batu itu dilengkapi dengan posternya. Pertama produk film itu pasti datang dengan poster yang aku buat. Salah satunya itu awalnya tuh ketika aku dimintain bikin poster Lembu Curah, itu memang aku pertama di telepon aja kaget, masuk Berlin loh, malah ya teratap berdek lah. Teratap Berlinnya. Iya betul. Teratap itu terkejut. Ada letupan-letupan di dalam diri. Tidak menyangka. Nah, itu salah satu referensi, aku ingat referensi yang aku jadikan patokan itu karyanya Mbak Dila Maharani untuk film Postcard from the Zoo, punya Mas Edwin. Iya. Nuansa yang seperti itu. Aku kan terus mencari kira-kira film ini cocoknya posternya seperti apa ya. Nah, salah satunya referensinya itu Postcard from the Zoo. Nah, di situ juga Tejo selalu memberikan aku kebebasan untuk mengeksplorasi
tampilan dari poster itu. Ya. Kita biasanya ngobrolnya nggak yang mendetail, tapi cuman kesan apa yang ingin disampaikan atau dihadirkan begitu orang nonton Lembu Sura ini. Ya. Karena Lembu Sura ini tidak tertebak ya mungkin filmnya. Judulnya mungkin serem, Lembu Sura. Tapi dalamnya. Tapi ternyata. Nah, makanya di situ sengaja aku mendesain posternya memang menampilkan figur Lembu Sura. Posternya ada di situ. Nah, tapi kalau di sini ke flip ya. Oh iya, apa-apa. Iya. Ya apa-apa toh. Terus Aku itu lemburimu wae, Gil. Nah, terus. Angil ini skandalane. Nah, secara film kan dia sangat playful. Makanya di situ mungkin kenapa aku menggunakan fontnya hand drawn tapi pakai mouse. Mouse drawn. Mouse drawn. Ya. Lembu Sura. Tapi di situ aku menampilkan sosok Lembu Sura yang misterius. Jadi memang interplaynya ketika membuat poster untuk film Tejo atau Studio Batu itu memang seru di situ. Oke. Jadi aku bermain-main dengan itu tadi visual yang iso tinggi. Ada saran, kalau gini ada fitur Q&A dari Instagramnya Mas, biar lebih mudah buat bertanya. Carane piye? Nah, Yo sementara ngene sik wae. Oh, ini. Yes. Sorry iki wis sama iki. Sajar sih. Iya lah ya. Caranya gimana ya? Pertanyaan nih, carane piye? Kami dengan senang hati. Lagi dicatat tak karo Ragil. Aku udah mencatat, oke. Dan kami juga record ini. Jadi teman-teman yang bertanya akan dihubungi oleh petugas tempat. Oke, ada dua pertanyaan untuk Bulkarungan. Ada dua pertanyaan. Pertama, untuk Tejo, untuk Regas, referensi filmmu itu apa aja dan mungkin saudaranya siapa saja, yang pertama. Yang kedua, buku apa yang bisa dan selama ini setelah pengalamanmu membantu untuk membangun cerita. Lalu pertanyaan yang lain, masing-masing pernah merasa ajaib nggak dengan karya dari masing-masing? Misalnya mereka merasa ajaib dengan karyanya Ulang, begitu pula sebaliknya. Mungkin jauh yang referensi film buku ya dari kamu. Referensi film dari setiap tahun selalu berkembang ya. Jadi nggak bisa dipungkiri referensi film ketika SMP ya tidak lain tidak bukan adalah Hollywood gitu. Tidak jauh dari karya-karya Spielberg kan. Waktu SMA saya mulai mengenal suatu film di luar Hollywood yaitu filmnya Yang Zimo. Yang Zimo waktu itu film yang saya tonton judulnya Hero. Di situ pertama kali saya melihat bahwa film itu tidak melulu soal cerita tapi juga soal visual, soal artistik. Di mana Yang Zimo bisa mendesain artistik tone warna, set dan kostum untuk mendukung emosi dalam cerita. Tapi semua itu berubah ketika saya masuk kuliah di IKJ dan mulai mengenal sutradara-sutradara film dari berbagai belahan penjuru dunia. Nah, kalau ditanya referensinya, yang utama, yang pertama kali menginspirasi saya adalah Kim Ki-duk, sutradara dari Korea Selatan. Kim Ki-duk itu adalah pertama kali film yang saya tonton adalah Three Iron, film di mana tokoh utama kita, protagonis kita itu tidak berdialog sama sekali. Tapi tokoh lain berdialog, sebuah cerita tentang seorang protagonis yang bisa masuk ke rumah orang dan tinggal di sana dengan kunci rahasia, tapi dia tidak ngomong. Referensi kedua saya adalah Lars von Trier, waktu mahasiswa itu. Saya nonton Antichrist, saya nonton Melancholia, saya nonton Dogville, terus kemudian ada lagi Dancer in the Dark dan segala macam.
Terus yang ketiga mungkin kalau dari segi cerita dan dari segi bagaimana kita membuat karakter yang sifatnya keluarga, saya di influence oleh Yasujiro Ozu sama Koreeda Hirokazu yang dua-duanya memiliki power dalam membuat relasi keluarga. Kalau dari segi sinematografi, saya terinfluence oleh oleh Xavier Dolan dari Montreal, Kanada. Kalau dari segi artistik, mungkin dari segi artistik saya terinspirasi Wulang Sunu mungkin. Jadi tidak ada film yang secara artistik yang bisa mungkin cocok atau pas ya. Mungkin gini, Tsai Ming Liang ditambah Wulang Sunu. Jadi Tsai Ming Liang itu sutradara dari Malaysia yang berkarir di Taiwan, tapi karya gaya artistiknya dia di plus Wulang Sunu mungkin itu menjadi cocok bagi saya. Tapi kalau pure Tsai Ming Liang saya tidak begitu cocok. Itu kalau film. Terus kalau buku, tadi pertanyaan buku yang apa, sorry? Buku yang bisa membantu untuk belajar membangun cerita. Belajar membangun cerita, oke. Jadi kalau mau betul-betul dari awal belajar tentang film, satu buku panduan utama mahasiswa film adalah Film Art, karya David Portwell dan Kristen Thompson. Oke. Nah, kalau mau buku yang sifatnya membangun cerita sebagai pure skenario, sejujurnya saya tidak pernah membaca buku tentang penulisan skenario. Saya hanya membaca satu diktat yang diberikan oleh dosen saya bernama Pak Armantono. Dan diktat itu selalu saya pakai sampai sekarang untuk menulis skenario film. Tapi kalau teman-teman menginginkan buku yang bisa membuat skenario film atau membangun cerita, ada banyak sekali. Meskipun secara jujur saya belum pernah menonton, tapi saya kutip aja yang Save the Cat. Terus kemudian ada buku script editing. Nah, kebetulan saya bawa bukunya The Art of Script Editing oleh Carol Griffiths. Kelihatan nggak ya? Jadi buku ini The Art of Script Editing oleh Carol Griffiths ini bukanlah kemudian Anda menciptakan membangun cerita, bukan membangun cerita dari nol gitu, tapi bagaimana cara mengedit skrip. Nah, menurut saya mengedit skrip itu menjadi sangat penting bagi kita sekarang untuk bisa menentukan sebetulnya elemen apa yang paling penting di film kita gitu, dan membuang fat membuang fat yang tidak perlu gitu, membuang elemen-elemen yang tidak menunjang cerita. Itu maka kita memerlukan yang disebut script editing. Dan pekerjaan menjadi script editor tersebut itu tidak banyak. Jadi ini ada opsi juga untuk teman-teman untuk kemudian menjadi script editor, bukan menjadi script writer itu bisa juga gitu. Karena saya mengalami proses ketika workshop penulisan skrip di Torino gitu. Profesi script editor itu ada dan dia sangat membantu kita untuk mendiagnosa skrip kita sendiri dan menentukan sebetulnya di dalam film itu kita pengen apa yang kita pengen pertahankan dan apa yang kita pengen buang, itu sangatlah penting. Terus yang ketiga pertanyaannya apa tadi? Kalau ini mungkin kan tadi pernah nggak kamu merasa ajaib dengan karya Wulang Sunu dan karya yang mana? Titik pertama saya merasakan keajaiban karya Wulang Sunu adalah justru ketika dia memulai The Series of Desire. The Series of Desire adalah ketika Wulang Sunu mulai membuat karya-karya, bisa kita bilang karakter karyanya monster, hewan-hewan yang tidak nyata, hewan-hewan yang ada di fantasi dia gitu, misalnya kuda gitu. Misalnya dia membuat kuda tapi kemudian kepalanya bukan kepala kuda gitu, tetapi kepala orang gitu. Atau kemudian dia membuat volcano, gunung berapi gitu, yang kemudian gunung berapinya itu memiliki kaki yang sangat banyak dan kemudian dia bisa berjalan. Nah, kenapa saya merasa pertama kali itu adalah karya Wulang Sunu yang magis adalah karena dia bilang ke saya, Jo, kowe iso ngerti ra iki warna apa? Atau Jo, kamu bisa tahu nggak ini warna yang aku sedang gambar ini warna apa gitu. Waktu itu dia mencampurkan cat air berbagai macam warna sehingga saya sendiri tidak bisa mendefinisikan itu warna apa. Apakah itu warna hijau lumut, apakah itu warna coklat yang agak berjamur, atau apa, itu saya nggak bisa definisikan. Aku bilang ke dia, Wul, aku nggak tahu ini warnanya apa. Nah ya kan, kamu nggak tahu kan warna ini warna apa. Semakin aku mencampur warna-warna ini, semakin matang warna-warnaku. Dia waktu itu bilang begitu. Disitulah titik pertama kali saya melihat,
Wulang Sunu sedang menuju pada proses penemuannya. Dan saya mengira waktu itu karya Wulang Sunu yang sedang saya lihat di The Series of Desire adalah masih sampai karya favorit dia sampai sekarang, kalau saya boleh jujur gitu. Secara pribadi saya merasa disitulah Wulang Sunu benar-benar menemukan eksplorasi dia dalam warna dan teknis dan statement yang pengen dia sampaikan itu seimbang di situ. Tetapi seiring berjalannya waktu, Wulang Sunu pun juga berkembang secara karakter gitu ya. Dia kemudian meninggalkan gaya style itu semua dan kembali ke satu style gambaran yang paling dasar, yaitu hanya menggunakan pensil dan spidol seperti doodle. Ya, seperti doodle yang membuat saya kaget. Wul, kenapa kamu memutuskan untuk kembali ke gambar seperti ini gitu? Kenapa kamu kembali ke gambar seperti ini? Ya, dia bilang, ya aku pengen mencari identitasku sendiri gitu. Lalu kita pergi bareng-bareng ke pamerannya Yoshitomo Nara di Hong Kong. Di sana kita melihat Yoshitomo Nara mampu menggambar menggunakan kardus. Kardus dia gambari, dia bikin pameran. Di semenjak itu Wulang Sunu pengen menggambar di sebuah kardus. Dan dia menerapkan hal tersebut dan jadi juga. Dan sekarang setelah fase kardus itu selesai, dia sekarang mencoba dengan gaya lukisannya sekarang yang menginspirasi beberapa poster seperti poster Tak Ada Yang Gila di Kota Ini yang terakhir itu. Wulang Sunu kemudian pelan-pelan mulai membentuk jati dirinya dia dalam teknik menggambar. Dan lagi-lagi itu proses gitu. Entah dia nanti kemudian akan berubah lagi atau kemudian akan kembali lagi ke masa di mana saya bilang Wulang Sunu ini magical. Itu aku nggak ada yang tahu dan saya tidak berhak sama sekali menuntun hidup Wul Sun ke arah situ. Ini adalah pure kemerdekaan dia sebagai seniman dalam menemukan apa yang cocok dan apa yang tidak untuk dirinya. Oke. Oke. Guys. Wulang, pernah kamu merasa ajaib dengan karya Tejo dan karya yang mana? Kalau aku sendiri mengikuti karya Tejo itu hampir tiap produksinya itu ikut entah menjadi kru art director atau menonton. Kepiawaiannya dia dalam menceritakan cerita-cerita yang menyentuh atau resonansi untuk orang setelah nonton filmnya itu merasakan misalnya sedih, itu tersampaikan dengan gaya yang menurutku nggak terlalu banyak micinnya. Oke. Artinya di situ kepiawaian dia dalam memilih aktor, terus dialog aktornya itu menurutku magical. Contohnya di Lemantun mungkin. Aku karena di situ memakai bahasa Jawa, jadi aku relate dan di situ memang Buregas atau Tejo aja yang lebih gampang ya. Itu aku kagum bagaimana dia bisa mendirect aktor-aktor senior itu untuk bisa sampai ke titik itu dan juga pilihan-pilihannya itu menurutku pas ites gitu. Begitu pula dengan Yodi di beberapa karya Tejo, Lembusura, Renja, Laung, itu menurutku dia bisa melihat Yodi, katakanlah kita melihat Yodi sebagai material itu, dia bisa dengan pas meletakkan Yodi pada satu tokoh atau karakter. Nah itu menurutku, wah, ampuh. Oke. Jadi aku menikmati film-filmnya itu dari itu. Beberapa titik yang aku amati, aktor, pilihan-pilihan aktornya dia, dan ada juga satu film yang mungkin belum publish berjudul Pardon. Nah, itu aku menurutku senang banget. Secara film itu poetik ya mungkin. Setnya, terus ceritanya gitu. Dan di situ juga Garuda dipilih untuk memainkan peran sebagai dokter ya.
Iya. Ya itu menurutku wah HP ini. Itu malah justru titik di mana aku melihat karyamu Jo. Tapi aku yang paling seneng ini. Paling seneng ini. Tapi sayangnya belum ditulis. Oke. Iya, Ada lagi? Itu tuh, aku ya. Kalau ada yang gila karena aku nggak begitu intens, jadi mungkin aku nggak ada komentar. Oke. Gitu sih. Oke, thank you. Langsung nyambung ke pertanyaan yang nyambung juga dengan tadi ujarannya Wulan. Ada yang tanya aja, gimana kamu metode directingmu itu seperti apa? Sehingga bisa meyakinkan aktor untuk menyampaikan dan membawa semestamu. Oke. Berarti hubungannya antara directing dan aktor? Di pertanyaannya gitu, bagaimana Mas Bregas bisa membuat aktor bisa apa istilahnya, enacting apa yang membayangkan. Oke. Saya pakai satu contoh misalnya di film Lemantun ya mungkin. Di film Lemantun itu saya harus menceritakan kepada 5 orang aktor saya, sebenarnya 6 ya berarti. 6 orang aktor saya untuk memerankan tokoh-tokoh yang bersumber dari keluarga saya, Pak D, Om, Bude, dan Eyang Putri gitu kan. Mereka belum pernah sama sekali melihat mereka secara langsung gitu ya. Dan para pemain-pemain saya ini itu sebetulnya hampir semua adalah pemain teater dan sebetulnya mereka adalah sutradara gitu ya. Dan Bagus Engarso, Agus Kencrot, Trianto Hapsoro, Mas Gentong gitu ya. Rata-rata itu mereka sutradara. Nah, saya yang kemudian saya pakai metode untuk kemudian membawa mereka dalam universe keluarga saya adalah saya menceritakan dulu gitu. Ini foto-foto keluarga saya, ini foto Pak D saya, ini foto Eyang Putri, ini foto Bude saya. Itu saya ceritakan satu persatu gitu ya. Saya habis itu ceritakan karakter ke mereka, karakternya Pak D saya. Oke, Pak D saya yang pertama adalah orang yang paling dewasa. Dia nggak kuliah, terus kemudian dia memberikan waktunya untuk bekerja demi adik-adiknya bisa sekolah. Makanya dia orang yang paling sabar. Dia tinggal di Wonogiri. Lalu Pak D yang kedua ini adalah orang yang paling berwibawa. Karena dari zaman sekolah dia itu adalah seorang yang cukup populer di sekolah dan memiliki banyak sekali teman. Pak D yang ketiga, Mas Tri, ini adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan menjaga ibu di rumah. Itu semua saya ceritakan ke mereka gitu. Saya sambil tunjukin foto-fotonya. Nah setelah itu saya ceritakan tentang bagaimana perasaan mereka satu persatu ketika ibu itu membagi warisan lemari ini kepada mereka dan harus membawa pulang lemari ini malam ini juga. Ada yang merasa wah keberatan, ada yang merasa oh yaudah harus segera dibawa pulang, ada yang merasa waduh harus aku bawa pulang kemana ya. Emosi itulah yang aku ceritakan gitu. Sehingga yang perlu dimiliki oleh si aktor adalah bukan sudah tidak lagi persoalan tentang latar belakang atau identitas atau karakteristik, tapi lebih bagaimana emosi apa ya saat itu yang harus saya rasakan supaya saya bisa merasakan perasaannya Pak Demu, bisa merasakan perasaannya Yang Putri, bisa merasakan perasaan Budemu dan lain-lain gitu. Ya udah, ketika saya emosi itu saya sampaikan ke aktor gitu, misalnya saya bilang, oke, yang dirasakan Pak Tri saat itu adalah nuansa nerimo. Nerimo akhirnya ya sudah, saya amini bahwa peran saya adalah menjaga ibu di rumah gitu. Lalu kemudian Mas Freddy Rotterdam sebagai aktor bisa mencoba mengerti itu. Saya membebaskan dia, Mas terserah kamu mau membayangkan siapapun, tapi yang penting saya menginginkan bahwa kamu korbankan semua kepentingan hidupmu, kamu korbankan semua egomu, dan berikan hidupmu untuk seseorang yang kamu sayangi. Entah seseorang yang kamu sayangi ini yang kamu imajinasikan adalah anakmu, atau istrimu, atau kemudian adikmu, atau ibumu, boleh, silahkan. Tapi tolong bayangkan seseorang yang sangat istimewa tersebut. Karena di filmnya Mas Tri, orang yang paling istimewa tersebut adalah sang ibu. Lalu kemudian Mas Freddy Rotterdam merenung gitu. Dia merenung. Saya nggak tanya, Mas kamu membayangkan siapa? Aku nggak bertanya. Itu biarkan itu menjadi privasinya. Tapi kemudian itulah feeling yang ditransfer oleh Mas Freddy di dalam film Tri. Gitu. Dan saya tanpa harus bertanya dan mengulik lebih lanjut tentang siapa yang sedang kamu bayangkan di kepalamu, saya sudah mendapatkannya itu di frame.
Wow, menarik. Jadi kamu harus memberikan keutuhan dari apa yang kamu coba tawarkan melalui film, gitu, Jo? Keutuhan, background, tapi yang paling utamanya kalau mau diintisarikan, perasaan, emosi. Karena perasaan sama emosi itulah yang universal. Maksudnya mau kita mau pakai filmnya pakai bahasa apapun, mau pakai subtitle, tapi ketika emosi itu ada jembatannya gitu di orang seluruh dunia, maka itulah bahasa yang bisa membantu saya dan orang yang ada di belahan dunia sana itu bisa memahami permasalahan yang sedang terjadi. Emosi yang pertama dipegang. Dan itu bagiku sendiri, aku juga ikut nonton syutingnya ya, boleh ya? Oh iya, kami membelikan lodeh itu. Iya. Waktu itu pulang Sunu, Ragil sama Tommy itu datang ke set Lemantun, ketemu anak-anak IKJ. Nah, teman-teman IKJ itu belum kenal mereka, jadi dikiranya mereka dikira runner, terus disuruh-suruh. Maaf ya, teman-teman. Karena kami ini jawir mungkin ya. Jadi kami rekane nonton, jadi usung-usung. Malah dikongkon-kongkon. Ada satu scene yang menarik di mana saya dan Wulang Sunu sedang layah-layah atau sedang bersantai ria. Lalu tiba-tiba ada mas-mas datang menyuruh Wulang mengambil sapu. Nah, sapunya di mana? Hah? Ya. Jadi di scene Lemantun itu ada satu di ruang tamu misalnya terlihat sangat bersih dan segala macam, itu langsung dia salah keadaan nyaponi ya. Atau mungkin adegan ini membeli lodeh. Nah, itu saya dan Ragil itu benar kerjaan kami. Itu kerjaan kami beli lodeh pom bensin itu. Itu susah itu. Di jalan lintas yang ada bus itu, Bu, ada lodeh. Oh, ada Mas. Ada Mas. Jadi itu syuting Lemantun itu. Iya. Kita nggak nyangka ya. Kita yang kapan ikut kontribusi pada cerita yang sangat apik itu. Ya, oke. Tapi memang kami ngobrol gitu dengan teman-teman di sini. Kalau pakai contoh Lemantun, kemudian jadi satu contoh yang pas. Aku nggak tahu ulang, tapi pengalamanku di diarahkan mereka kalau disuruh buat musik itu, dia memang menggunakan clue emosi untuk supaya aku punya gambaran apa yang akan terjadi di filmnya. Di Perenjak misalnya, dia memberikan clue perasaan tapi lewat lagu-lagu klasik yang dia ngapain sama beberapa nama, aku juga ngapain sama beberapa nama, dia memberikan itu, tapi bukan di soal notasinya, tapi soal emosi yang dibawakan oleh musik itu. Jadi kira-kira kalau melihat gambarannya memang secara personal aku juga merasakan direksi atau arahan dari mereka yang cenderung menggunakan perasaan. Ada pertanyaan lain, Bu? Ada banyak ini. Oh, banyak. Kita nggak scroll dari gara-gara cek lodeh ya? Iya, bentar ya, tak catat sih, nggak lali. Oke. Jadi ini ada pertanyaan. Dalam mendirect aktor itu ada improvisasinya nggak? Ya. Di skrip. Apalagi? Oke. Oh ya benar-benar. Itu dari Roy Rajaini. Oke. Langsung tak jawab ya. Yes, langsung. Oke. Ada perbedaan cara mendirect antara mendirect di film Lemantun dan di film Perenjak. Lemantun itu isinya improvisasi semua karena pemain-pemainnya adalah pemain teater dan ketoprak. Dan mereka dari awal waktu saya casting mereka sudah bilang, "Gas, kalau misalnya skripnya kalau nanti pas acting kudu podo plek karo skrip harus sama plek dengan skrip, aku nggak mau ya gitu." Jadi kalau teman-teman melihat film Lemantun dan kemudian menemukan dialog, oh ya, siapa ngerti mobilnya mereknya lemari gitu. Ya siapa tahu mobilnya mereknya lemari, itu tidak ada di skrip. Itu pure improvisasinya dan bagusnya Ngarso. Terus kemudian ada beberapa dialog lagi yang misalnya Kokoro no Tomo, itu semua improvisasi dari sang pemain. Nah,
Kenapa waktu itu saya berani untuk memberikan dia improvisasi? Adalah karena jangan-jangan kalau saya stick pada skrip saya sendiri, itu malah yang ada adalah kekakuan gitu, kaku gitu. Karena saya juga orangnya terlalu serius gitu, nggak biasa guyonan, nggak biasa bercanda gitu, sehingga jadinya malah nggak mengalir dengan enak. Nah, dan bagusnya Ngarso dan Mas Agus Kentrot, Mas Trianto Hapsoro, Mbak Titik Renggani itu adalah orang yang biasa dengan gaya ketoprak, sehingga ketika mendeliver sesuatu yang improve itu pas banget, lucu banget, dan enak banget gitu. Sehingga malah ya sudah, improvisasilah sesuka kalian. PR-nya tinggal saya nanti di editing, ngedit continuity-nya gimana ini, karena take pertama, take kedua beda lagi. Take shot pertama dan shot kedua beda lagi. Yang awalnya ngomong mobil mereknya lemari, yang kedua ngomongnya lemari cap apa gitu, bisa berbeda. Nanti kan pertanggungjawaban saya di editing. Makanya itulah gunanya seorang script continuity untuk kemudian mengingatkan saya, oh ya tadi dan bagusnya Ngarso itu di shot sebelumnya dia ngomongnya mobil mereknya lemari, bukan lemari dengan merek apa gitu. Kemudian itu dicatat. Tapi kalau di film Perenjak, Yodi sama Rosa full ngikutin skrip, nggak ada improvisasinya. Mereka full ngikutin skrip, mereka bener-bener menghafal. Ya, improvisasi yang dilakukan hanyalah beat. Contohnya begini, di film Perenjak ada adegan Yodi sebagai tokoh Jarwo menawarkan korek gas kepada dia. Dia menawarkan begini, kamu harus pakai korek gas ini. Ini saya bahasa Indonesia kan aja ya. Kamu harus pakai korek gas ini. Kalau misalnya udah 30 detik, kamu matikan korek gas ini. Dialognya di skrip begitu. Tapi sama Yodi memberikan beat improvisasi seperti ini. Pakai korek gas ini. Dia delay 2 detik, dia putar korek gas itu. 30 detik. Kalau 30 detik kamu matikan. Terus dia ginikan lagi koreknya. Satu lagi. Jangan disentuh. Baru kemudian dia kasihkan. Nah, di skrip saya beat tersebut tidak ada. Beat tersebut itu langsung ada dalam satu dialog tarikan nafas utuh. Pakai korek gas ini, kalau udah 30 detik kamu matikan dan nggak boleh disentuh. Tapi Yodi memberikan improvisasi itu untuk beat. Beat memberikan nafas. Nafas memberikan emosi bagi penonton. Dan ternyata nafas yang diberikan oleh Yodi di situ memberikan waktu kita sebagai penonton untuk meloading dan mencerna terlebih dahulu komedi yang coba ditawarkan si Jarwo. Kalau mungkin itu kita sikat dalam satu tarikan nafas utuh, satu beat, mungkin kita nggak akan mendapat impact komedi yang cukup kuat gitu. Tapi ketika Yodi memberikan 3 titik beat di situ, maka komedi dan emosi penonton pun bisa lebih, ada yang ditahan, ada yang langsung kemudian dilepaskan. Nah itu makanya penting sekali bahwa sebagai pemimpin atau director, kita kemudian pun perlu melihat jika si aktor memiliki potensi untuk improvisasi, maka kita berikanlah kesempatan itu. Tapi ketika improvisasinya tidak senada dengan visi kita, ya kita harus bisa mengarahkan kembali ya. Oke, guys, thank you. Kita sebelum pertanyaan berikutnya, kita ingin menyapa dulu satu orang yang cukup penting. Ya. Halo Romo Wawan. Oh ya, ini salah satu Romo Pamong di Gebito dulu ya. Waktu itu dikenal Frater Wawan, sekarang sudah menjadi Romo Wawan. Saya pernah dihukum Romo Wawan, pulang nggak tahu pernah apa enggak. Nggak pernah, saya rajin ya. Oh, oke. Pertanyaan berikutnya. Mungkin ulang dulu. Sorry, tadi itu juga menjawab pertanyaan bagaimana mendirect aktor bukan aktor profesional. Terus ada tambahan lagi, apakah pernah pengen bikin film neorealism? Nah, itu tolong Tolong mereka. Oke. Itu. Yang mana pertanyaan, yang neorealisme apa yang ini? Atau yang itu, yang neorealism non profesional? Yang enggak yang bukan aktor profesional udah dijawab tadi. Ya. Nah, Oke. pertanyaan berikutnya adalah Apakah ada rencana bikin? Yes. Pernah pengen? Apakah ada rencana membuat film dengan neorealisme style gitu? Yes. Jawabannya sekarang belum ada rencana karena kalau misalnya teman-teman melihat filmnya Federico Fellini atau Roberto Rossellini gitu ya, saya selalu terkendala di set
dan terkendala di cerita-cerita yang diangkat oleh mereka gitu. Kebetulan irisan emosi saya saat ini sedang tidak di situ gitu. Sehingga sepertinya saya tidak mau belum berpikiran untuk menempuh style film yang sedang dikerjakan oleh yang dulu dikerjakan oleh Rossellini atau Fellini. Seperti La Strada, La Dolce Vita dan lain-lain. Mungkin nanti pun akan muncul, tapi untuk sekarang tidak. Nah, sekarang yang pengen saya fokuskan adalah film dengan seorang karakter gitu ya, point of view dari seorang karakter saja, dan kita mengikuti perjalanan dia secara emosional. Jadi bukan suatu film yang point of view-nya lebih dari satu karakter gitu ya. Tapi sepertinya saya mau untuk sebagai film panjang pertama gitu misalnya, saya ikuti satu karakter dengan arc perkembangan emosinya dia yang berubah dari awal sampai akhir. Oke. Ya. Oke, kita beranjak ke pertanyaan untuk ulang ya. Pertama, kapan pameran di Pamri? Ya itu nanti nunggu Romo Wawan pameran di Pameran. Oke, Romo Wawan sekitar malam di kos-kosan Romo Wawan. Nanti di gereja. Oh iya. Pameran di gereja. Oke, nanti ya jawabannya. Ya. Menunggu undangan Romo Wawan. Menunggu. Oke, siap. Kembali menciptakan. Oke, peluang. Menciptakan kondisi supaya Romo Wawan mengundang jenengan. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah Mas Pulang akan membuat karya dengan tema hewan-hewan untuk ke depan seperti apa? Kalau mungkin yang beberapa teman yang yang mengikuti karya saya banyak berangkat dari hewan awalnya. Kulit saya hewan. Dari hewan. Kenapa dari hewan? Itu ada secara kenangan masa kecil yang membuat ada excitement ketika saya melihat hewan itu. Enggak cuman hewannya aja sebenarnya. Misalnya di karya Silkor Merah kemarin itu awalnya saya tertarik untuk membincangkan tentang upacara rampokan macan yang ada di Yogyakarta atau Jawa. Jadi itu upacaranya itu menanggapi macan-macan Jawa. Lalu dikasih di sebuah alun-alun, lalu ditarungkan dengan kerbau atau banteng. Lalu di sekitarnya itu ada prajurit dengan tombak. Dari situ aku ada ya ternyata upacara yang seperti ini di upacara hewan tadi. Di sekitar kita, maksudnya yang di sekitar kita tuh ternyata banyak hal yang belum kita ketahui. Masih ada hal-hal yang misterius. Nah, dari situ ketertarikan itu muncul. Ternyata setelah didalami, memang ikon macan itu kan di masyarakat itu kan banyak ya pantulannya, misalnya dia mencerminkan kekuatan, terus tahta. Serem sekali kan. Makanya itu figur yang macan itu ikon yang menarik untuk saya, karena satu lagi yang saya temui, ada sebuah kuburan preman korban Petrus di daerah Jalan Magelang. Itu nisannya itu patung macan. Okay. Maksudnya cerita-cerita itu yang berhubungan dengan hewan itu ternyata punya background yang menarik untuk diungkap atau dijelajahi. Itu sih. Kalau yang ke depan kebetulan lagi ini, karena persilangan dengan tadi film itu, aku jadi menggali lagi tentang mitos-mitos hewan mitos. Misalnya ternyata hewan griffin itu ada sebuah penelitian dari profesor di Amerika. Dia melacak kembali sebenarnya ikon griffin ini dari mana asalnya, atau apakah itu serta-merta keluar atau orang memang melihat itu. Di situ ternyata ditemukan ternyata orang tidak mampu mengidentifikasi
ada fosil Triceratops. Oke. Itu kan ada paruhnya, kakinya 4. Nah ternyata mereka tidak mampu mendefinisikan ini apa sebenarnya. Oke. Lalu dengan informasi atau pengetahuan yang mereka punya, mereka oh mungkin makhluknya seperti ini ya. Itu kan menarik. Menduga-duga itu kan menarik. Makanya secara cerita itu juga pasti orang mendengar akan apa ini, itu sih. Kalau yang seri terbaru itu satu, terus kalau yang di film Godzilla, Icon Godzilla itu. Setelah dulu pernah membaca terus sekarang muncul lagi nih excitement untuk membincangkan monster dalam sebuah film itu sebenarnya memantulkan apa sih dari masyarakat, atau itu mereka berusaha ngomongin apa sih dengan Icon Godzilla itu. Ternyata itu bentuk trauma dari pematom di Jepang. Nah, hal-hal yang seperti itu sebenarnya yang terus berusaha saya gali dari makhluk atau hewan. Oke. Teman kita yang suka Godzilla siapa? Sopo? Lah ya aku takon. Ya ora ngerti ya. Nggak tahu. Nanti coba kita googling aja di sini. Ya. Belum ada. Oke kawan-kawan, sebelum pulang, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kira-kira kita akan sampai jam berapa dan berapa menit lagi? Ya mungkin satu pertanyaan lagi ya. Ya. Atau gimana? Jos gimana? Ya Mas Jo, oke. Ini menarik ini. Oke, pertanyaan ini ya terakhir ya. Terakhir ya ini. Pandemi ini buat mas-mas jadi pemantik ide nggak? Kalau iya dibawa kemana hubungan? Oke. Ayo, Rek. Aku dulu, oke. Pandemi ini sebetulnya yang saya kerjakan dengan penulis saya Hendrikus Pria adalah nulis film panjang. Nulis film panjang di rumah. Ya. Jadi sebetulnya ada pandemi atau tidak ya saya tetap akan nulis anyway. Tapi yang menjadi problem sekarang itu adalah selama masa pandemi itu membuat saya sakit punggung karena duduk. Jadi karena terlalu banyak duduk gitu ya, ternyata ketika dibuat berdiri sakit. Nanti berdiri hilang gitu ya, terus kemudian dibuat duduk sakit lagi. Ternyata adik saya Eki itu dulu pernah kuliah kedokteran, dia bilang itu yang salah kursimu mas gitu. Kursimu itu kalau keras gitu, itu membuat menjadi sakit. Kamu gantilah kursi. Ya sudah, sekarang saya taruh bantal aja di bawah kursi saya. Kursi empuk ya berarti solusinya. Iya. Tapi perlu disadari meskipun isinya cuma nulis aja ya, meskipun cuma nulis, ternyata masa karantina ini membuat energi dan kreativitas itu menurun 50%. Karena apa? Karena yang setiap hari yang dilihat ya hanya laptop dan tulisan. Yang saya lihat setiap hari ya Hendrikus Pria ini, teman saya dalam menulis. Jadi nggak ada referensi lain untuk kemudian memberikan kesegaran kita sesaat untuk keluar dari skrip. Kalau misalnya dulu sebelum masa karantina, misalnya jenuh gitu ya, bisa keluar gitu, bisa cari makan di luar gitu misalnya. Nah sekarang kan nggak bisa gitu, yang kita lihat hanyalah tembok, jendela dan laptop, sehingga ternyata membuat kita kepikiran sampai tidur aja juga kepikiran skripnya belum jadi gitu. Besok bangun skripnya belum jadi lagi, kita nulis lagi. Nah itu membuat jenuh gitu, membuat kita jenuh dan kemudian ide-ide baru menjadi tidak keluar dan kita menilai skrip kita sudah tidak objektif lagi, tapi kita merasanya justru malah menjadi semakin jenuh. Jadi itu yang menurut saya alami selama pandemi. Caranya untuk menghilangkan adalah tidak lain tidak bukan nonton film. Jadi nonton film gitu ya dari Netflix gitu ya, yang kemudian bisa sedikit memberikan nafas baru. Nah kalau Wulang Sunu, saya dengar Wulang Sunu ini mendisiplinkan diri untuk membuat satu hari satu gambar. Nah, iya kan? Hashtag satu hari satu gambar ya Wulang Sunu ya? Iya. Dramaturgi. Oh iya. Namanya. Apa? Kalau di sini aku jujur merasa bosan, tapi ada satu hal yang mungkin malah justru aku dapatkan di sini karena tahun ini aku
biasanya tiap tahun itu punya keinginan. Misalnya tahun kemarin, tahun ini malah justru pengen bikin animasi. Oke. Nah, tahun ini, nah itu karena pandemi ini justru malah malah justru aku bersama beberapa teman kan kita Masa hobinya? untuk mengisi itu tadi kebosanan itu memasak. Tapi kita tetap di sini tetap jaga jarak. Misalnya? Ya ini jaraknya ada. Atau maksimal 3 orang. Masaknya tuh masak apa itu? Masaknya masak air satu. Ah, Yang kedua masakan ya apalah, aku tanya teman misalnya apa gitu. Nah itu justru di situ kita mendapatkan ide-ide yang muncul. Jadi lumayan di satu sisi mungkin mengambil sisi positifnya, ternyata pandemi ini bisa memunculkan ide. Tapi oke. memang masih bosan dulu. Kalau masak itu yang nanti yang makan siapa? Yang masak ya teman-teman, yang makan. Yang makan. Yang makan ya teman-teman, saya juga makan. Kan masih butuh makan. Sama Teguh lah. Ah, Teguh Itu anjing Studio Batu ya. Nama lengkapnya? Itu kira-kira. Boromis Teguh Yulianto. Ya, oke. Datang tekan lagi ya. Oke. Berarti pandemi ini cukup membuat mereka dalam ulang ini semacam mundur sedikit belakang untuk melihat apa yang terjadi atau? Iya. Begitu kira-kira? Kira-kira begitu. Kalau mereka sendiri? Ya itu tadi, aku sih masih merasa energinya membuat turun jadi 50% ya. Tapi ya udahlah. Ya udah. Udah nggak gitu kita tutup. Ya udah. Lama banget ya. 2 jam ke film nonton yang bioskop itu. Film sing dadak-dadak ya. Oke, Bergas atau Tejon, terima kasih sudah mengisi waktu pasca berbuka. Oh iya. Dengan obrolan kita soal sinema. Obrolan cakruk. Soal sinema dan seni rupa, lalu menambah kemana-mana. Ada soal karyamu tentang hewan, ada soal directing, ada soal beberapa hal lain yang juga tadi dibicarakan. Mungkin sebelum kita tutup, satu kalimat terakhir yang bisa menjadi refleksi sinema dan seni rupa. Anda Resian. Oh enggak. Anda yang merefleksikan. Moderator netral. Enggak, itu yang merangkum Anda. Kita lihat. Kalau dari saya, oke. Kalau you nanya ke saya, oke. Ya. Sinema dan seni rupa itu berurusan dengan tatapan. Cara kita menatap dan tatapan tidak hanya soal mata, tapi lengkap dengan tubuh. Makanya tadi mereka bilang soal ekspresi, soal gimana itu membawakan emosi. Kalau hanya menatap lewat visual, tentu nggak sampai. Tapi tatapan di sini yang aku mungkin coba sarikan dari you berdua adalah tatapan yang menyeluruh atas tubuh mengalami peristiwa sehari-hari. Kalau contohnya mereka tadi, bagaimana dia melibatkan aktor untuk mengetahui cerita, bagaimana tidak hanya saklek pada skrip, tapi mencoba untuk mencari tahu aktor itu sejauh mana menginterpretasikan. Kalau dari kamu melihat hewan bukan sekedar apa yang ada di kebun binatang atau bagian yang di alam yang tapi juga memuat simbol-simbol tertentu, itu lengkap dengan tatapan yang seutuhnya, dengan cacatnya, dengan buruknya, dengan baiknya. Itu barangkali yang bisa kita coba sarikan dari hari ini, antara gambar bergerak media bahasa you dan kalau Tejo membahasakan sinema dan film itu dan seni rupa, itu barangkali adalah betul itu adalah bagaimana kita menatap. Dan tatapannya itu pasti tidak netral. Ada campur tangan pertemanan, ada campur tangan spontanitas, ada campur tangan betul. Ya. Adalah shooter ya.
ada campur tangan tadi seniman di Hongkong sebenarnya. Yoshito Monara. Yoshito Monara, Yoshito. ada kamu suka Edward S. Cooper dan lain sebagainya. Edwin S. Porter, Edward dari S. Porter. Itu dari aku, kamu ayo. Kamu cocok jadi dosen ini. Kamu, Udah itu cocok. yo kamu coba refleksinya apa? Refleksinya. Refleksi dong. Jadi bingung ya. Sedikit berkasih. Rekasi dulu. Berkas. Refleksimu kan? Ya. Ini tuh tiba-tiba saya keinget waktu SMA Pak Didi itu ngasih saya puisinya Pak Sapardi. Judulnya Telinga. Masuklah ke telingaku, bucuknya. Gila, ia digoda masuk ke telinganya sendiri agar bisa mendengar apapun secara terperinci. Nah, itu yang kemudian saya kutip menjadi landasan dalam proses kreatif, baik itu saya pribadi ataupun dengan teman-teman, gitu ya. Masuk ke dalam telinga sendiri untuk kemudian mendengar suara hati atau kegelisahan yang saat itu sedang dirasakan. Ya. Yang saat itu sedang dirasakan seperti apa, menghilangkan semua pretensi untuk terlihat keren atau terlihat artsy atau terlihat intelektual gitu, tapi kemudian pure mendengarkan apa yang di dalam diri yang saat itu sedang ingin diargumenkan. Jadi yang menjadi landasan ke depan adalah baik itu kinerja studi batu adalah kembali lagi mendengarkan diri sendiri. Oke. Kalau dari aku mungkin refleksinya ketika kita memulai apapun, mungkin kita bisa mulai dari apa yang terdekat. Karena kalau melacak lagi ke belakang, memang beberapa hal kita mulai dari situ. Artinya terus di situ ada kejujuran tadi, kejujuran dalam menyuarakan kegelisahan dan juga mendengarkan. Karena proses itu justru yang memperkaya aku sendiri di studio batu. Mendengarkan ceritamu tentang musik, not itu kan aku atau Rangga gitu, atau Tentang not juga. Maksudnya di situ jadi hal yang penting di proses kreatif tadi, mendengarkan jadi benang merah yang sepertinya memang terjadi di sini. Oke. Jadi Oke teman-teman, sepertinya sampai di sini dulu. Sudah seperti ini. Ya. Nanti di yang mana akan diumumkan di IG Story. Nanti akan diumumkan di IG Story. Teman-teman stay tune di IG Story Studio Batu. Ya, jangan lupa follow. Jangan lupa subscribe Ya, di YouTube Studio Batu. Nanti juga like and comment. Yes. Lagi kan sing nonton lah ya mesti sing follow tuh.